Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk BMD Exploration hari ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Kafirun ya. Oke, silahkan diambil juz amanya, kemudian kita hafalkan bersama-sama. Wahid Ismail Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke, nah untuk penjelasan dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Kafirun itu diturunkan atau urutannya setelah surat Al-Ma'un ya. Diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Terdiri dari berapa ayat? 6 ayat, betul. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Makkiyah, di kota Mekah, maka dikatakan salah satu surat Makkiyah gitu. Nah, kemudian surat Al-Kafirun itu diambil dari ayat nama Al-Kafirun diambil dari ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Nah, kandungan dari surat Al-Kafirun yaitu yang pertama, tidak mencampur adukkan atau tidak berkompromi dengan atau bekerja sama dengan agama lain dalam hal beribadah. Jadi kalau orang Islam ya ibadahnya sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang non muslim ya beribadah sesuai dengan ajarannya. Kita tidak boleh mencampur adukkan nih orang Islam dengan orang Kristen, misalnya ibadah di satu tempat yang sama, kayak gitu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua asbabul nuzulnya yaitu orang pada zaman dahulu orang kafir itu mengajak Rasulullah untuk itu tadi berkompromi bahwa ya Rasulullah, bagaimana kalau kita beribadahnya gantian nih, 1 tahun ini kita menyembah berhala, kemudian 1 tahun yang akan datang kita akan menyembah Tuhanmu, kayak gitu, Tuhannya orang Islam. Nanti kita berganti-gantian setiap tahunnya, 1 tahun menyembah berhala, 1 tahun menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Nah, karena adanya itu usulan dari orang kafir, maka Allah menurunkan ini surat, yaitu surat Al-Kafirun, menegaskan bahwa tidak boleh bertoleransi atau tidak boleh berkompromi atau bekerja sama dalam hal beribadah ya. Tapi untuk amalia, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, dalam hal berbudaya, itu boleh toleransi. Apalagi di Indonesia kita terdiri dari berbagai macam budaya, bahkan agamanya ada 6 agama yang dipercayai, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Protestan ya. Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 yaitu yang dipercaya di Indonesia. Sedangkan budayanya banyak sekali. Kita tidak apa-apa bertoleransi, tapi kita tidak boleh beribadah yang dicampur adukkan ya. Tuh, kita harus memiliki ketegasan dalam beribadah sesuai dengan
ayat yang ke-6 dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita kerjakan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing dengan saling menghormati. Oke. Nah, untuk pembahasannya kita akan membahas tentang mat tabi'i dulu ya. Nah, anak-anak masih ingat kemarin sudah ada di semester 1 mat tabi'i artinya itu mat asli yang dibaca panjang 2 ketukan 1 alif atau 1 alif 2 ketukan. Oke ya. Mat tabi'i terjadi apabila ada fathah bertemu dengan alif tak berharokat, kemudian kasrah bertemu ya sukun, dan domah bertemu dengan wawu sukun. Nah, bisa kita lihat di ayat pertama bisa kita ketemukan mat tabi'i. Iya, di bagian huruf kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafnya berharokat fathah, di depan fathah ada alif. Ya, itu mat tabi'i yang pertama. Di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Bisa kita lihat mat tabi'inya di mana? Iya benar, di bagian mim fathah. Ma ta'budun, ma-nya di fathah, depannya fathah ada alif. Ya. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Bisa kita lihat mat tabi'inya di mana? Abiduna ma'abud, itu ada 2 ya. Bagian ain yang berharokat fathah berdiri itu sebenarnya juga ada alifnya di depan. Nah, tapi dalam penulisannya ada beberapa di dalam Al-Qur'an yang itu benar-benar ada alifnya di depan, ada juga yang memakai fathah berdiri. Tuh. Kemudian yang kedua ada abiduna. Duna, ada harokat domah bertemu dengan wawu sukun. Betul. Tuh. Sudah tidak ada lagi. Kita lanjut ayat yang keempat. Wala ana abidu ma'abattum. Wala ana abidum ma'abattum. Tuh ada ain berharokat fathah bertemu dengan alif, kemudian ada mim fathah bertemu dengan alif, ya, itu mat tabi'i lagi. Yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Nah nih di surat Al-Kafirun yaitu ayat yang ketiga dan kelima itu sama persis ya, ayatnya sama persis, artinya sama persis, sehingga mat tabi'inya juga ada 2 di bagian ain fathah atau ain yang berharokat fathah berdiri dan domah, huruf dal domah du bertemu dengan wawu sukun, itu juga mat tabi'i. Yang terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin. Ada mat tabi'inya? Lakum dinukum waliyadin. Ada mat tabi'inya bagian huruf dal kasroh di bertemu dengan ya sukun. Lakum dinukum waliyadin. Ya, itu ya. Itu penjelasan tentang mat tabi'i dulu untuk hari ini. Oke. Itu yang dapat disampaikan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat ilmunya. Misridin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.